Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa, sahabatku. Kenapa? Karena pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Andreas Rasul, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berkata bahwa kita sedang khawatir, seketika itu pula timbul kekhawatiran di dalam batin hati kita, sahabatku. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing, sahabatku. Sahabatku, dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku, dan keduanya harus berjalan secara beriringan, sahabatku. Sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup, harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita, sahabatku. Jadi, apa yang kita percayai harus jalan dengan yang kita akui. Sebab iman yang bukan bersumber dari hati tidak lebih dari sekedar kemunafikan yang menipu diri sendiri dan orang lain, sahabatku. Seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan dalam Roma bab 10 ayat 9 begini, sahabatku. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita merayakan pesta Santo Andreas, sahabatku, Rasul. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan, sahabatku. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus merupakan murid-murid pertama Yesus, sahabatku. Panggilan sebagai murid diterima oleh Andreas dan Simon seketika mereka sedang menebarkan jala di danau, sahabatku. Panggilan itu dijawab oleh Andreas dan Simon dengan pergi meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Inilah pengakuan iman yang langsung diikuti dengan perbuatan, sahabatku. Tuhan juga memanggil kita dengan cara yang sama, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sahabatku. Maka, kalau kita mengaku murid-murid Yesus, kita juga seharusnya mendengarkan panggilannya dan mewartakan cinta kasih Allah kepada semua orang.
dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, mewartakan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada, sahabatku. Di tempat kerja, sekolah, kampus, atau di lingkungan masyarakat, sahabatku. Tentu, kita perlu menjadi orang-orang Kristen pengikut Kristus untuk tebar sukacita dan berikan contoh yang baik bagi semua orang. Jangan pernah takut untuk tebar sukacita itu, karena Tuhan beserta kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala firman yang boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan firman ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjawab ya atas panggilan-Mu, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana berkat bagi orang lain, segenap indera kami yang kami miliki. Kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang ditinggalkan, lemah, tersingkir, kehilangan harapan ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau selamatkan mereka, dan Engkau bimbing mereka untuk menemukan jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi mereka juga yang masih berjuang dalam hidup mereka, meraih segala cita-cita mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati, lindungi, dan berikan kekuatan. Setiap perjuangan mereka beroleh hikmat dan keberhasilan. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami Sesawi Koru Yesus dan penonton setia Sesawi Koru Yesus dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, melindungi, memberikan sukacita dan kedamaian, kesejahteraan hidup mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungan bersama. Mari sahabatku, kita tebar kasih Tuhan. Mari sahabatku, tebar sukacita kasih Tuhan kepada siapapun yang kita temui. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.